Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah Surowu dan Sumei muncul, ekspresi dari tiga orang tua dari Sekte Lingyun pun langsung berubah. Setiap orang dari mereka tersenyum, seakan-akan bunga mekar di hati mereka, dan semua kemarahan telah dilepaskan. Mata cabul mereka mulai berputar secara acak, itu saat mereka dengan gelisah menyapu wajah Surowu dan Sumei dengan keindahan mutlak, serta sosok mereka yang pantas dibanggakan. Cantik, terlalu indah. Tuan Kota Suhen, kamu benar-benar melahirkan sepasang anak perempuan yang baik. Ucap spiritualis dunia jubah kelabu, dan saat ini dia tidak lagi memiliki karakter yang besar. Dia menggosok tangannya, menggilat bibirnya, dan berjalan menuju Surowu dan Sumei. Di mana Chu Feng? Kemana Chu Feng pergi? Tanya Sumei. Namun Surowu dan Sumei bahkan tidak memperhatikan ketiga pria tua itu, dan dengan ekspresi bersemangat, mereka mencari sosok orang lain di dalam ruangan itu. Chu Feng tidak ada di sini. Bahkan jika dia berani muncul di tempat ini, dia hanya akan menjadi mayat yang sedingin es, balas spiritualis dunia. Setelah mendengar dua kata Chu Feng, wajah spiritualis dunia jubah abu-abu menjadi sedikit jelek. Karena dia tahu, bahwa saudari Surowu dan Sumei sudah memberikan hati mereka untuk Chu Feng. Jadi dari kecemburuan dan ketidakpuasan ini, dia benar-benar membenci Chu Feng langsung sampai ke tulang belulangnya. Suhen, kamu telah menipu kami lagi. Apa alasan kamu dengan menipu kami ke tempat ini? Tanya Surowu. Saat itu Surowu adalah orang yang pertama bereaksi. Dia langsung menunjuk Suhen dan bertanya. Dia tidak lagi menyebut Suhen sebagai ayah, karena dia benar-benar merasa kalau pria di depan matanya ini, itu tidak layak menjadi ayah mereka. Alasan, Suhen, apakah kamu belum memberitahu mereka? Ucap spiritualis dunia. Spiritualis dunia jubah abu-abu pertama-tama memandang Suhen, lalu tersenyum sambil memandang Surowu serta Sumei dan berkata, "Dua wanitaku yang berharga, ayahmu telah setuju untuk memberikan kalian berdua untuk aku. Mulai sekarang, kalian berdua adalah milik aku." Hehehe, ucap spiritualis dunia. Apa, Suhen, apakah ini benar? Tanya Surowu. Setelah mendengar kata-kata itu, Surowu tanpa ragu menjadi ketakutan. Ayah, bagaimana kamu bisa memperlakukan kami seperti ini? Apakah kamu masih menganggap kami sebagai anak perempuanmu? Ucap Sumei. Pada saat yang sama, wajah kecil Sumei yang biasanya terlihat imut, kini memucat karena marah. Bahkan matanya sedikit berkerut. Karena dalam beberapa hari terakhir ini, para saudari ini benar-benar menerima beberapa kesalahan. Rohu kecil, Mei kecil, aku sebagai ayahmu melakukan ini demi kalian berdua. Chu Feng itu telah melakukan kejahatan dan pengkhianatan, dan dia benar-benar bergabung dengan Qi Feng yang untuk membunuh Tuan Istana. Tidak ada tempat baginya di benua 9 provinsi. Karena cepat atau lambat, dia akan ditangkap dan dieksekusi mati. Adapun kalian berdua, hubungan kalian dengan Chu Feng sebelumnya terlalu dekat. Jika hubungan kalian tidak terputus sepenuhnya, kalian hanya akan terseret olehnya. Namun pada saat ini, spiritualis Duani jubah abu-abu telah memusatkan perhatiannya pada kalian berdua, dan dia bersedia untuk mengambil kalian berdua sebagai istrinya. Tidak hanya keberuntungan ini untuk kalian berdua, tapi itu juga keberuntungan untuk keluarga Sukami, balas Suhen menjelaskan. Sampah. Kamu bahkan bukan orang. Kamu tidak layak menjadi ayah kami. Teriak Surowu sambil menunjuk Suhen dan dengan marah sambil menghinanya. Ayah, aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu adalah orang yang seperti ini. Aku benar-benar merasa malu, dengan menjadikanmu sebagai ayahku. Ucap Sumei, yang juga memiliki wajah yang penuh dengan keluhan. Suhen, kedua putrimu ini terlalu keras kepala, dan aku perlu memperbaikinya. Karena jika mereka berbicara omong kosong di masa depan, bahkan aku tidak bisa melindungi mereka, ucap spiritualis dunia. Pada saat itu, spiritualis dunia jubah abu-abu agak tidak sabar.
Dengan pikirannya, lapisan formasi spiritual segera mengelilingi Su Rou dan Su Mei di dalamnya. Tidak peduli berapa banyak mereka berjuang, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, pelindung tetua berambut hitam dan tetua pelindung berambut putih juga melemparkan Su Rou dan Su Mei, yang diikat oleh Spirit Formations ke bahu mereka. Ketika mereka berbicara, tiga orang tua itu mulai berjalan keluar dari istana. Tuanku, ini. Melihat sikap tiga pria tua itu, Su Hen yang memiliki sedikit pengalaman hidup, langsung mengerti apa yang akan dilakukan ketiga lelaki tua itu. Dia cepat-cepat berjalan maju, dan dia sangat takut bahwa ketiga lelaki tua itu akan mencemari putrinya sendiri begitu saja. Su Hen, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin keluarga Su kamu menjadi seperti keluarga Gong dari kota kura-kura hitam, yang memusnahkan seluruh keluargamu, ucap spiritualis dunia. Melihat bahwa Su Hen benar-benar berani menghalanginya, wajah spiritualis dunia jubah abu-abu itu langsung tenggelam. Aku tidak berani, balas Su Hen. Itu membuat Su Hen ketakutan, dan dia dengan cepat menyingkir dan menyangkal. Dia bahkan meminta maaf sekaligus. Tapi setelah melihat tatapan Su Rou dan Su Mei yang penuh kebencian, dan mata mereka yang memerah, Su Hen hanya bisa menggigit giginya dan berkata, "Karena kedua putriku masih muda," ucap Su Hen. "Jika kamu tidak berani, maka enyahlah. Jika kamu mengganggu minatku, aku akan memusnahkan keluarga Su kamu." Ucap spiritualis dunia jubah abu-abu itu sambil mendengus dingin, lalu melewati pintu dan keluar. Mendengus. Tapi hanya pada saat itu, formasi spiritual yang tak terbatas tiba-tiba menyelimuti aula utama, dan kemudian memblokir jalur ketiga orang tua dari sekte Lingyun itu. Ketika mereka menghadapi perubahan seperti itu, ini menyebabkan pelindung berambut putih dan pelindung berambut hitam sedikit terpana, ketika mereka berbalik dan berkata kepada spiritualis dunia jubah abu-abu. "Tuanku, apa yang kamu lakukan?" tanya salah satu tetua. Ini tidak diletakkan olehku," jawab spiritualis dunia jubah abu-abu itu dengan terkejut di wajahnya. Karena bukan hanya formasi spiritual yang menyelimuti aula utama formasi spiritual berwarna abu-abu, tapi kualitas formasi spiritual ini bahkan sedikit lebih baik daripada miliknya. Kalian tiga orang tua, kalian benar-benar memiliki saraf yang dapat menutupi langit. Kamu berani sekali menyentuh orang-orangku, ucap seseorang. Tepat pada saat itu, suara nyaring dan jernih tiba-tiba terdengar dari aula utama. Setelah mendengar suara itu, wajah dari semua orang itu sangat berubah. Dan setelah mereka melihat ke arah suara itu, mereka bahkan lebih terkejut lagi. "Chu Feng, ternyata ini kamu," ucap salah satu dari mereka. Ketika mereka melihat pemuda yang berdiri di sudut aula utama, tiga orang tua dari sekte Lingyun menjadi sangat terkejut. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng yang mereka cari dengan susah payah, akan benar-benar muncul di depan mereka sendiri. Ketika Su Rou dan Su Mei melihat Chu Feng, wajah mereka penuh sukacita. Tapi setelah kegembiraan, wajah para wanita itu penuh dengan kekhawatiran. Itu dikarenakan tiga monster tua dari sekte Lingyun ini, mereka benar-benar terlalu kuat. Meskipun mereka tahu bahwa Chu Feng saat ini memiliki kekuatan pertempuran yang begitu banyak hingga bisa naik ke langit, tapi mereka masih khawatir apakah Chu Feng akan mampu mengalahkan tiga orang tua itu atau tidak. Namun jika dibandingkan dengan mereka, Su Hen memiliki wajah penuh teror, dan bahkan ketakutan memenuhi matanya. Bahkan tubuhnya gemetaran, karena dia benar-benar terlalu takut pada Chu Feng. Terutama ketika dia mengingat identitas Chu Feng dari Tuan Jubah Abu-Abu, dan setelah dia ingat peringatan yang dia berikan padanya, dia bahkan lebih ketakutan lagi. Mendengus. Sungguh sangat beruntung sekali. Bahkan tidak perlu mencari ke ujung dunia, ternyata tidak ada upaya yang diperlukan untuk mendapatkannya. Chu Feng, kami mencarimu begitu keras, tapi sekarang kamu benar-benar datang langsung ke pintu kami. Mungkin pada hari itu Qi Feng yang bisa menyelamatkanmu. Tapi hari ini, mari kita lihat, siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini.
Ucap pelindung berambut putih itu yang sangat marah dengan kemarahan, dan adegan di mana Chu Feng menghancurkan Du Guaoyun sampai mati pada hari itu, ini masih dapat dengan jelas teringat dalam benaknya. Selama dia memikirkan hal itu, kemarahan dalam tubuhnya mulai melonjak kemana-mana. Setelah Chu Feng muncul, dia sudah tidak dapat mengendalikan emosinya sendiri. Wush! Dia pun menyerang lebih dulu. Sebelum itu, dia melempar Surou yang berada di pundaknya Kepda Suhen. Lalu dia memancarkan aura tingkat 9 dari ranah mendalam, dan dengan lompatan dia menerkam ke arah Chu Feng. Chu Feng, hari ini akan disebut untuk membayar hutang darah dengan darah, ucap tetua berambut hitam. Pada saat yang sama, pelindung berambut hitam juga melemparkan Su Mei yang ada di bahunya kepada Suhen. Dia menunjukkan keterampilan bela diri yang mendalam, dan selain keterampilan bela diri yang kejam, dia juga menindas ke arah Chu Feng. Keduanya seperti yang diharapkan, yang sebagai bagian dari 12 pelindung terkenal dari Sekte Lingyun. Mereka benar-benar berada di puncak ranah mendalam, dan segera setelah kekuatan serangan mereka keluar, seluruh istana pun mulai bergetar, seolah-olah itu akan ambruk setiap saat. Jika bukan karena formasi spiritual Chu Feng yang ia letakkan, seluruh istana mungkin akan hancur. Chu Feng, setelah merasakan kekuatan mengerikan dari dua orang itu, wajah Surou dan Su Mei menjadi pucat pasi karena ketakutan. Mereka tidak bisa untuk tidak berteriak, dan mereka sangat takut bahwa Chu Feng tidak akan dapat memblokir serangan keduanya. Boom! Tapi pada saat itu tubuh Chu Feng bergerak, dan tanah di bawah kaki mereka tidak bisa untuk tidak bergetar. Setelah itu, semburan tekanan tak terbatas datang bersamanya. Tangan Chu Feng berubah menjadi cakar elang yang tiba-tiba mengulur, dan mengunci ke kedua tenggorokan tetua pelindung itu. Kemudian lengannya melambai dengan keras, dan kedua orang itu dengan kejam jatuh ke tanah. Kekuatan yang kuat langsung membanting mereka, ke titik di mana darah menyembur keluar dari mulut mereka, dan tulang-tulang di seluruh tubuh mereka juga hancur. Setelah dua orang tua itu mendarat di tanah sambil setengah mati, Chu Feng meludah dengan jijik, dan kemudian dengan dingin berkata, "Apa yang harus kamu pikirkan adalah, apakah ada orang yang bisa menyelamatkanmu?" ucap Chu Feng. "Chu Feng, kamu," ucap dua orang tua itu. Melihat dua pelindung di puncak ranah mendalam dikalahkan oleh Chu Feng dengan satu serangan, dan spiritualis dunia jubah abu-abu itu mengertakkan giginya. Tapi setelah itu dia cukup dimengerti, setelah melakukan beberapa pemikiran yang cermat. Bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa kuat kedua pelindung itu, mereka sama sekali tidak lebih kuat dari Du Guaoyun. Jika Du Guaoyun bahkan tidak bisa mengalahkan Chu Feng, bagaimana mungkin mereka berdua bisa melakukannya? Wush! Berpikir pada titik itu, spiritualis dunia jubah abu-abu tidak menyerang Chu Feng. Justru sebaliknya, dia menggunakan keterampilan bela dirinya yang sangat kuat, itu untuk menyerang formasi spiritual yang diletakkan oleh Chu Feng. Tampaknya, dia benar-benar ingin melarikan diri. Tapi saat dia menghadapi penampilan menyedihkan spiritualis dunia jubah kelabu, Chu Feng tidak melakukan apapun padanya. Dia hanya berdiri di tempatnya. Chu Feng diam-diam menatapnya, dan seolah-olah dia sedang melihat badut yang lucu. Boom boom boom. Sial, meskipun satu serangan kuatnya terlempar keluar, meskipun satu persatu lapisan riak tersebar, meskipun spiritualis dunia jubah kelabu menggunakan semua yang dimilikinya, dan menggunakan segala macam metode, ia tetap saja tidak memiliki cara untuk menghancurkan formasi spiritual yang diletakkan Chu Feng. Hal tersebut membuatnya merasa sedikit panik dan marah. Wush! Tiba-tiba saja spiritualis dunia jubah kelabu itu berbalik, dan menjadi embusan angin. Dia pun segera berlari menuju Surou dan Su Mei. Karena dia tidak memiliki hasil untuk melarikan diri, dia berencana untuk menggunakan Surou dan Su Mei sebagai sandera. Mendengus. Tapi bagaimana mungkin, Chu Feng memberinya kesempatan itu. Dengan kilatan cahaya di bawah kakinya dalam sekejap, dia tiba di depan Surou dan Su Mei. Setelah itu, dia melemparkan pukulan ke arah spiritualis dunia jubah abu-abu yang melesat, dan langsung mendarat ke dadanya. Berteriak,
Kekuatan yang kuat memaksa spiritualis dunia jubah abu-abu kembali. Suara-suara berderak keluar dari dadanya, dan bahkan organ-organ dalamnya saat ini dihancurkan begitu saja. Rasa sakit itu benar-benar menyayat hati, dan membelah paru-paru. Namun, itu hanyalah awalan saja. Bagaimana mungkin Chu Feng dengan mudah membiarkan, kepada orang yang punya ide buruk dengan wanitanya? Bahkan sebelum spiritualis dunia jubah kelabu mendarat dengan kecepatan kilat, dia melesat di belakangnya lagi. Dia meraih jubahnya, dan dengan keras melemparkannya ke tanah. Setelah dia jatuh ke tanah, Chu Feng pertama-tama menjulurkan kaki kirinya. Dan dengan suara ledakan, dia menjentikkan kaki kirinya. Lalu kaki kanannya juga tiba-tiba jatuh, dan dengan lebih banyak suara pecah, dia segera menjentikkan kaki kanannya. Setelah itu, Chu Feng meraih area selangkangannya. Dia dengan erat memegang alat kelamin orang itu di tangannya. Berteriak, "Chu Feng, apa yang akan kamu lakukan?" tanya spiritualis dunia jubah abu-abu itu dengan panik. Tidak masalah jika itu adalah bagian tubuh lainnya, karena ia dapat menyembuhkan mereka. Tetapi jika tempat itu dihancurkan, tidak ada cara untuk memulihkannya. Alat kelamin adalah alat kelamin, dan mereka adalah akar kehidupan. Hal-hal tersebut tidak dapat dibercandakan. Melakukan apa ya? Dengan alat ini, kamu ingin menyentuh wanitaku. Kamu akan menjadi sengsara ketika hidup, dan sulit menjadi hantu ketika kamu mati, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara dengan wajah penuh keganasan, tangannya tiba-tiba mengepal. Dengan suara puff, sejumlah besar darah disemprotkan, dan ditembakkan dari tangannya. Alat kelaminnya diperas menjadi darah. Berteriak. Rasa sakit di bawah selangkangannya, itu menyebabkan spiritualis dunia jubah kelabu menjerit tanpa henti. Dengan ratapannya yang menyedihkan, karena itu bukan hanya rasa sakit fisik saja. Itu juga rasa sakit di jiwanya. Dia tahu bahwa hidupnya telah selesai, dan bahkan jika dia bisa terus hidup, dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang lumpuh. Lalu setelah itu, dia berteriak keras pada Chu Feng. "Bunuh aku! Bunuh aku! Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan memaafkanmu," teriak spiritualis dunia. "Jangan khawatir. Bahkan jika kamu tidak memohon, aku masih akan membunuhmu." Chu Feng dengan dingin tersenyum, lalu membentuk kepalan dengan satu tangan, dan melemparkannya ke arah kepala pria tua itu. Dengan suara keras, tengkoraknya meledak seperti semangka, dan hancur berkeping-keping. Mendengus. Pada saat itu, tiba-tiba saja seutas cahaya yang cukup sulit itu keluar dari kepalanya yang meledak. Chu Feng sudah siap untuk situasi itu. Dia mengangkat tangannya untuk meraih, dan cahaya itu terdigenggam di tangannya. "Sialan! Chu Feng, lepaskan aku, cepat lepaskan aku." Saat itu juga di dalam telapak tangan Chu Feng, suara spiritualis dunia jubah abu-abu terdengar lagi. Tapi kali ini di dalam suaranya, dia tidak lagi berharap untuk mati. Justru sebaliknya, suara itu mengandung rasa takut yang tak tertandingi. Itu adalah kesadarannya sebelum mati. Selama kesadarannya ada di sana, dia masih mampu untuk bertahan. Tetapi jika kesadaran ini dihancurkan, dia pasti akan benar-benar mati. Mendengus. "Aku lupa untuk memberitahumu, bahwa kamu bahkan tidak akan bisa menjadi hantu," balas Chu Feng. Chu Feng dengan dingin tersenyum, dan tangannya tiba-tiba terjepit. Tidak, kali ini spiritualis dunia jubah kelabu membuat jeritan sengsara untuk terakhir kalinya, dan untuk selamanya meninggalkan dunia ini. Setelah membunuh spiritualis dunia jubah kelabu, Chu Feng berjalan menuju dua pelindung lainnya yang masih selamat, dengan napasnya yang masih tersisa. Dia tiba di depan mereka dan bertanya, "Di mana Qi Feng yang sekarang?" tanya Chu Feng. "Aku tidak tahu." Pelindung berambut hitam dengan galak melolong, dan dia memiliki wajah penuh resolusi. "Bang!" Tapi bahkan sebelum dia selesai berbicara, Chu Feng segera mengangkat kakinya, dan benar-benar hancur kepalanya. "Lalu bagaimana denganmu? Apakah kamu tahu di mana Qi Feng yang sekarang?" Chu Feng memandang ke arah pelindung berambut putih San bertanya. Jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu."
Jawab pelindung berambut putih. Bicaralah sekarang, balas Chu Feng. Karena Qi Feng Yang telah memasuki ranah surga, dan itu menyebabkan Tuan Istana Pangeran Qilin menjadi sangat gugup. Dia gugup bahwa Qi Feng Yang akan mengancam posisinya, jadi dia bergandengan tangan dengan kepala sekte aku, Yan Yang Tian, itu untuk menangkap Qi Feng Yang. Lalu dengan Qi Feng Yang melakukan pengkhianatan sebagai alasan, itulah sebabnya mereka menangkap Qi Feng Yang. Dalam beberapa hari lagi, dia akan dieksekusi. Lalu pada saat ini, Qi Feng Yang dipenjara di dalam rumah Pangeran Qilin, jawab pelindung berambut putih. Bang! Namun tiba-tiba saja Chu Feng menendangnya, dan sama halnya seperti pelindung berambut hitam, dia mati dengan cara yang sama. Setelah membunuh mereka bertiga, Chu Feng mengambil kantong penyimpanan dari pinggang mereka bertiga, lalu menyerap dan memurnikan energi sumber mereka. Saat itulah dia mengarahkan pandangannya ke arah Su Hen, dan perlahan-lahan berjalan ke arahnya. Saat ini, kedua kaki Su Hen gemetaran. Seluruh tubuhnya bahkan bergetar hebat. Dia yang awalnya sudah takut pada Chu Feng, secara pribadi melihatnya membunuh 3 ahli di puncak ranah mendalam dengan metode kejam, dia benar-benar bisa membayangkan betapa menyedihkannya kematiannya nanti. Gabruk! Tiba-tiba saja penguasa kota Vermilion Bird City berlutut ke tanah, dan terus-menerus bersujud kepada Chu Feng. Chu Feng, tolong maafkan aku, tolong maafkan aku. Aku benar-benar dipaksa, dan tidak punya pilihan lain. Aku tidak punya niat untuk melukaimu. Demi Rou kecil dan Mei kecil, tolong maafkanlah hidupku, dan beri aku kesempatan untuk berubah dan memulai lagi. Tidak apa-apa jika kamu ingin menghukum aku, ucap Su Hen. Cih, kamu telah mengabaikan kebahagiaan putrimu berkali-kali, hanya untuk demi tetap hidup di dunia ini. Kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang ayah, balas Chu Feng. Chu Feng perlahan-lahan berjalan mendekat, itu sambil melepaskan niat membunuhnya yang menindas. Rou kecil, Mei kecil, cepat maafkanlah aku. Aku tahu bahwa aku telah melakukan kesalahan, dan aku tidak akan memaksa kalian melakukan hal lain di masa depan. Aku akan mendengarkan kalian berdua apapun yang ingin aku lakukan, ucap Su Hen. Melihat bahwa memohon kepada Chu Feng tidak berguna, Su Hen merangkak ke arah Su Rou dan Su Mei, lalu memeluk kaki kedua putrinya dan mulai meratap. Chu Feng, jangan bunuh ayahku. Tidak peduli berapa banyak ribuan atau puluhan ribu kesalahan yang dia lakukan, dia tetap ayah kita. Dia satu-satunya anggota keluarga dekat yang kita miliki di dunia ini. Su Mei adalah orang pertama yang berhati lembut, ketika dia menangis dan memohon pada Chu Feng. Chu Feng, ampunilah hidupnya. Tidak peduli apa, dia tetap ayah kita. Jika dia tidak ada di sini, maka kita tidak akan berada di sini. Tidak peduli kesalahan apa yang telah dia lakukan, kita hanya bisa memilih untuk memaafkan. Su Rou juga berbicara. Saat itu, Chu Feng menghentikan langkahnya. Setelah itu dia membuka kedua lengannya, dan gelombang daya tarik yang kuat segera melonjak keluar, dan mengisap saudara perempuan Su Rou dan Su Mei ke pelukannya. Chu Feng hanya membiarkan Su Hen berada di tempatnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.